Pagi anak ibu semuanya, hari ini kita lanjut materi matematika kita, masih tentang trigonometri. Nah, sekarang kita belajar tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, 2 minggu yang lalu itu saya sudah mengajarkan tentang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa, yaitu 0, 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Nah, kalau misalnya nanti di luar dari sudut istimewa itu, itulah nanti kita perlu namanya sudut berelasi, ya kan? Di luar dari sudut istimewa itu. Nah, minggu lalu sudah saya katakan bahwa kalau untuk trigonometri ini dia terbagi atas 4 kuadran. Dari 0 sampai 90 derajat itu saya katakan dia sebagai kuadran pertama, gitu ya. Kuadran pertama, yang mana semua perbandingan trigonometrinya itu dari sin, cos, sampai tan, kotangan, kosekan, sama sekan itu semuanya positif, gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudutnya itu berada di antara 90 sampai 180 derajat, maka dia terletak di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua itu perbandingan trigonometrinya yang positif hanya sin dengan kosekan, gitu ya. Selebihnya dia negatif. Nah, dari 180 sampai 270 diantaranya dia itu kita katakan sebagai kuadran ketiga, ya kan. Nah, di kuadran ketiga itu kamu harus mengingat bahwasannya yang positif hanya tan sama kebalikannya kotangan. Nah, di antara 270 dengan 360 itu namanya adalah kuadran keempat, ya. Nah, di kuadran keempat ini yang positif hanya cos sama kebalikannya sekan. Oke. Nah, apa kaitannya kuadran ini dengan sudut berelasi? Nah, kalau untuk yang misalnya tentukan nilai dari sin 15, kan kita kemarin saya kasih tahu bahwasanya 15 itu tidak termasuk ke sudut istimewa, ya kan? Maka kita perlulah sudut berelasinya, gitu ya. Nah, apabila nanti sudutnya itu berada di antara 0 dan 90 derajat, maka nanti kamu memakai relasi yang ini, 90 dikurang sama alfa, ya. 90 dikurang sama alfa. Ini saya kotakin dulu. Relasinya adalah 90 dikurang sama alfa. Oke. Nah, untuk yang di kuadran kedua, apabila sudutnya itu misalnya tentukan sin 120. 120 itu kan berada di antara 90 dan 180. Dia di kuadran kedua. Nah, berarti kamu bisa memakai relasinya itu kan dari 90 ke 180, ya. Ada dua dia. Kamu bisa memakai 90 ditambah alfa atau 180 dikurang alfa. Kamu pilih. Kamu mau memakai yang mana? Ini saya kotakin. Oke. Nah, kemudian untuk yang kuadran ketiga, berarti di antara 180 dengan 270, itu nanti relasinya juga ada dua. Bisa 180 ditambah alfa atau 270 dikurang alfa. Kamu pilih. Kemudian untuk yang ini, untuk yang berada di antara 270 dengan 360, itu relasinya bisa 270 ditambahkan sama alfa atau 360 dikurangkan sama alfa. Oke. Nah, oke. Yang perlu kamu ingat, alfa di sini itu adalah sudut istimewa. Sudut istimewa. Nah, sudut istimewanya itu tergantung. Bisa 0, bisa 30, bisa 45, 90 juga bisa, gitu ya. Kemudian, apabila nanti kamu memakai relasinya itu 90 dikurang alfa, 90 ditambah alfa,
270 dikurang alfa dan 270 ditambah alfa, maka nanti fungsinya itu berubah. Apa yang berubah, ya kan? Fungsi berubah. Maksudnya adalah apabila nanti awalannya itu adalah sin, maka dia akan berubah menjadi cos, gitu ya. Dan apabila ada cos, dia akan berubah jadi sin. Dan apabila ada tan, dia akan berubah jadi kotan, gitu ya. Dan juga apabila ada sekan, dia akan berubah jadi kosekan. Kemudian kosekan pun akan berubah jadi sekan. Itu ya. Itu apabila kita memakai relasi 90 kurang alfa, 90 tambah alfa, 270 sama 270 tambah alfa. Nah, apabila nanti relasi yang kamu pergunakan itu adalah 180 ditambah atau dikurangkan sama alfa, begitu juga dengan 360 dikurangkan sama alfa, maka nanti itu fungsinya tetap. Ya, jadi kalau misalnya dia sin awalnya ya sin tetap, cos awalnya cos tetap, gitu ya, tidak ada perubahan. Kemudian untuk hasil akhir kamu harus perhatikan tanda. Perhatikan tanda itu, perhatikan tanda berdasarkan letak kuadran. Ya, letak kuadran. Nah, jadi ada satu, alfanya itu adalah sudut istimewa. Yang kedua, kamu memakai relasi apa. Kemudian yang ketiga, gitu ya. Nah, supaya paham, kita masuk ke contoh. Ini contoh yang pertama, tentukan nilai dari sin 120. Oke, sin 120. Nah, sekarang kalau menjawab seperti ini soalnya, 120 ini dia terletak di kuadran keberapa? 120 ini kan di antara 90 dengan 180. Berarti dia letaknya di kuadran kedua, gitu ya. Nah, di kuadran kedua tadi sudah saya katakan dia itu relasinya memakai 90 ditambah alfa, ya kan? Atau 180 dikurang alfa. Nah, kita pakai satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Saya mau memakai 90 tambah alfa. Sin 120. Berarti jadinya sin 90 ditambah alfa. Mau saya pakai 90 ditambah alfa. Oke. Nah, sin 90. Tadi saya bilang alfanya adalah sudut istimewa. Itu tergantung dari soalnya, ya kan? Nah, 90 ditambah berapakah supaya jadi 120? 30 dong. Nah, 30 kan sudut istimewa. Nah, sekarang ini kan dia berelasi dengan 90 tambah alfa. Tadi sudah saya katakan, apabila dia berelasi dengan 90 kurang alfa atau 90 dikurang alfa, yang awalannya tadi dia sin, dia akan berubah jadi cos. Gitu ya. Cos apa? Cos dari sudut istimewa yang kita tambahkan. Sudut istimewanya siapa? 30. Jadi cos 30. Nah, cos 30 itu nilainya berapa? Nah, itulah yang materi minggu lalu. Itu harus kamu ingat. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Oke? Nah, sudah dapat hasil akhirnya. Kita perhatikan tanda. Sin di kuadran kedua nilainya apa? Positif. Maka ini tidak perlu kita tambahkan. Jawabannya adalah setengah akar 3. Oke. Nah, sekarang saya mau memakai yang relasi 180 kurang alfa. Nih. Saya pakai cara yang kedua. Sin 120 sama dengan
sin 180 dikurang alfa. Saya mau pakai itu. Nah, berarti di sini jadinya sin 180. 180 dikurang berapa supaya jadi 120? Itu adalah 60. 60 kan sudah istimewa kan? Nah, di sini karena kita memakai relasi 180 kurang alfa, tadi sudah saya tekankan kalau misalnya memakai 180 kurang alfa atau 180 ditambah alfa, fungsinya tetap, tidak ada yang berubah. Berarti kalau awalannya dia sin, maka dia tetap jadi sin. Sin apa? Sin dari sudut istimewa yang kita kurangkan, sin 60. Nah, sin 60 berapa? Setengah akar 3. Oke? Nah, ini kan sin, dia kuadran kedua, makanya dia positif. Maka jawabannya adalah setengah akar 3. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan, apabila di setiap kuadran itu ada 2 pilihan, kamu terserah mau memakai yang mana. Bisa memakai 90 tambah alfa oke, atau 180 kurang alfa oke. Tapi kamu harus perhatikan aturannya, ya. Mau memakai cara apapun, hasilnya tetap sama, dia setengah akar 3 dan setengah akar 3 juga. Oke? Ingat aturan setiap kuadran. Nah, sekarang yang bagian B. Yang bagian B adalah tentukan nilai dari cos 5pi per 6. Nah, kalau udah ada pi katanya, supaya gampangnya kita ubah dulu ke dalam derajat. 100 pi itu kan 180 ya, ketetapan kita. 180 dibagi 6, 30 dikali 5 itu adalah 150. Berarti otomatis yang ditanyanya adalah tentukan cos dari 150. Nah, sekarang kita perhatikan 150 itu terletak di kuadran keberapa? Dia di kuadran kedua, karena berada di antara 90 dan 180. Nah, di kuadran kedua tadi, seperti biasa, dia bisa memakai 90 ditambah alfa atau 180 dikurang alfa. Nah, kita pakai satu-satu aja dulu ya. Saya memakai 90 tambah alfa dulu. Cos 150. Saya pakai cara yang pertama, berarti cos 90 ditambah berapakah supaya jadi 150. Berarti 90 ditambah 60 gitu ya. Nah, karena dia berelasi dengan 90, ingat fungsinya itu akan berubah. Nah, fungsi awalnya kan cos, maka dia berubah jadi sin. Sin apa? Sin dari sudut istimewa yang kita tambahkan, 60. Nah, berarti di sini jadinya sin 60 berapa? Lihat catatan 2 minggu yang lalu, itu setengah akar 3. Nah, setelah tahu nilainya, kita tentukan tanda yang mau dipakai. Nah, ini kan cos. Cos itu kalau di kuadran kedua bernilai apa? Bernilai negatif. Maka hasil akhirnya kamu tambahkan minus. Gitu ya. Kita pakai cara yang kedua, cos 150. Saya pakai relasi yang ini. Cos 180 dikurang alfa. Oke. Berarti cos 180 dikurang berapakah supaya jadi 150? 30 ya. Nah, karena dia berelasi dengan 180, fungsinya tetap. Berarti kalau misalnya awalannya cos, maka akhirannya pun cos. Cos apa? Cos dari sudut istimewanya 30. Nah, cos 30 berapa? Setengah akar 3. Oke. Nah, udah dapat nilainya, perhatikan tanda. 150 di kuadran kedua. Cos di kuadran kedua nilainya apa? Negatif. Oke. Seperti biasa, kamu mau memakai 90 tambah alfa boleh, 180 kurang alfa boleh, tapi tetap perhatikan aturan. Dan jawabannya pun harus sama. Oke. Sekarang yang C, tentukan tan dari 315. Nah, 315 ini dia berada di antara 270 dan 360. Maka dia terletak di kuadran keempat. Oke. Di kuadran keempat, dia relasinya adalah 270 ditambah alfa boleh atau 360 dikurang alfa. Gitu ya. Nah, berarti kita pakai satu-satu dulu. Tan 315. Berarti saya pakai yang 270 dulu.
jadinya tan 270 ditambah alfa gitu ya. Nah, berarti di sini jadinya tan 270 ditambah berapakah supaya jadi 315 ya. Dia ditambah 45. 45 kan sudut istimewa ya. Nah, ingat kalau dia berelasi dengan 270, dia fungsi awal berubah. Yang awalnya tan itu berubah jadi kotangan gitu ya. Kotangan apa? Kotangan sudut istimewanya 45. Nah, kotangan 45 kan udah ada nilainya saya kasih tahu ya. Dia itu adalah 1. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan tandanya. Dia ini kan di kuadran keempat dan bintangnya itu adalah nilai tan. Yang positif di kuadran keempat itu cuma cos sama sekan, selebihnya negatif. Berarti tannya bernilai negatif. Berarti di sini kita tambahkan negatif 1. Gitu ya. Sekarang saya mau memakai cara yang kedua. Cara yang kedua, tan 315. Nah, berarti jadinya tan 360 dikurang alfa ya. Jadinya di sini tan 360 dikurang berapakah supaya jadi 315? 45 juga ya. Nah, kalau dia berelasi dengan 360, fungsi awal tetap. Apabila dia tan, tetap jadi tan. Tan apa? Tan sudut istimewa yang kita kurangkan. Tan 45. Tan 45 lain tak bukan adalah 1. Oke, setelah dapat nilainya, kita perhatikan dia tandanya apa. Kuadran keempat, tannya bernilai negatif. Sama ya jawabannya. Oke. Nah, tadi kan di sini saya buat ya. Saya buat di sini. Oh, udah pas ternyata. Oke ya. Nah, sekarang soal yang keempat, yang D. Yang ke D, tentukan cos dari 225. Oke. Nah, perhatikan dulu sudutnya. 225 ini, dia itu di kuadran keberapa dulu? Nah, dia kan itu berada di antara 180 dan 270. Berarti dia kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga itu, dia relasinya adalah bisa 180 ditambah alfa atau 270 dikurang alfa. Gitu ya. Kamu pilih salah satu. Tapi saya jelaskan dua-duanya ya. Nah, cos 225. Saya pakai dulu yang pertama. Dia itu cos 180 ditambah alfa kita buat. Oke. Jadinya cos 180 ditambah berapakah supaya jadi 225? 45 ya. Karena dia berelasi dengan 180, fungsinya tetap. Kalau misalnya dia cos, ya tetap jadi cos. Cos apa? Sudut istimewanya 45. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Oke. Sekarang kita perhatikan tanda. 225 itu kan di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, cos bernilai apa? Bernilai negatif. Maka hasil akhirnya kita tambahkan negatif. Oke ya. Sekarang cara yang kedua, cos 225 itu mau saya buat jadi cos 270 dikurangkan sama alfa. Oke. Jadinya cos 270 dikurang berapakah supaya jadi 225? Sama ya, jadi 45. Oke. Nah, berarti di sini jadinya 270. Kalau dia 270, cos berubah jadi apa? Berubah jadi sin. Sin apa? Sin 45 ya. Nah, sin 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, cos dia di kuadran ketiga nilainya adalah negatif. Begitu dia. Oke, gampang ya. Yang penting kamu perhatikan aturan penggunaan relasinya. Dia harus berubah ke fungsinya atau tetap. Kemudian perhatikan hasil akhirnya, tandanya harus ditambahkan minus atau tidak. Gitu ya. Kemudian kamu harus perhatikan nilai dari setiap sudut istimewanya, tidak boleh keliru. Oke ya, makanya kamu harus hafal. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Tadi saya bilang alfa itu adalah sudut istimewa. Oke, memang sudut istimewa, tapi bisa juga sudutnya itu di luar sudut istimewa sesuai dengan kebutuhan kita ya. Berarti sesuai kebutuhan. Jadi tidak harus sudut istimewa.
pokoknya sesuai kebutuhan aja. Tapi kebanyakan memang dia untuk relasi ini dia memakai sudut istimewa. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Misalnya ada soal seperti ini. Sin 87 itu nilainya akan sama dengan apa? Ada pilihannya cos 3 derajat K, yang B tan 3 derajat K, yang C sekan 3 derajat, yang D kotangan 3 derajat, atau yang terakhir kosekan 3 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan, kita jawab ya. Kita jawab sin 87 derajat. Nah, 87 derajat ini dia di kuadran pertama dong. Nah, dia di kuadran pertama karena berada di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, kalau di kuadran pertama itu cuman berelasinya 90 kurang alfa ya. Berarti jadinya sin 90 dikurang alfa. Oke. Nah, sekarang sin 90 dikurang berapakah supaya jadi 87? 3. Nah, ini yang saya bilang sesuai kebutuhan. Dia tidak selalu sudut istimewa. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dia berelasi dengan 90. Berarti terjadi perubahan fungsi. Awalannya tadi kan sin. Sin berubah jadi cos. Cos berapa? Cos dari sudut yang kita kurangkan tadi. Cos 3 derajat. Nah, berarti kalau cos 3 derajat kalau misalnya memakai kalkulator bisa dapat nilainya. Tapi kalau misalnya nggak dapat nilainya sampai sini aja juga boleh. Berarti jawabannya adalah sin 87 derajat itu nilainya akan sama dengan cos 3 derajat. Gitu ya. Kemudian yang ketiga misalkanlah ada soalnya seperti ini. Cos 180 dikurang alfa, oke, ditambah sama sin 180 ditambah alfa, oke, dia dibagikan dengan cos 180 ditambah alfa, kemudian dikurangkan sama sin 180 dikurang alfa. Nah, meskipun di atas sama bawah ini sama ya, itu nggak bisa dicoret-coret seperti biasa karena di sini ada tambah ada kurang. Nah, kalau misalnya ketemu soal seperti ini kan dia relasi ya. Nah, perhatikan. Kalau misalnya ini kan 180 dikurang alfa. Kalau 180 fungsinya tetap dong. Kalau misalnya di sini cos ya tetap jadi cos. Cos apa? Cos dari sudutnya aja. Sudut apa di sini? Alfa. Berarti cos alfa. Oke. Nah, kita perhatikan 180 dikurang alfa ini dia kan di kuadran kedua. Kuadran kedua cos bernilai apa? Bernilai negatif. Maka kamu tambahkan di sini negatifnya. Gitu ya. Nah, sekarang sin 180 ditambah alfa. 180 ditambah alfa itu di kuadran ketiga. Ini tadi saya buat ini kuadran kedua. Ini dia di kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga sin bernilai di kuadran ketiga bernilai apa? Bernilai negatif ya. Nah, sekarang karena dia berelasi dengan 180, yang awalannya dia sin, maka tetap jadi sin. Nah, sin apa? Sin sudut yang ditambahkan, sin alfa. Oke, nah kita bagi. 180 ditambah alfa itu juga di kuadran ketiga. 180 maka tetap jadi cos ya, tetap jadi cos. Cos apa? Cos alfa. Sudah. Nah, selanjutnya karena dia di kuadran ketiga, cos itu bernilai apa? Bernilai negatif. Nah, sekarang 180 dikurang alfa. 180 dikurang alfa adalah kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua sin itu bernilai positif. Positif dikali negatif ya negatif. Gitu ya. Kemudian karena dia berelasi dengan 180, sin tetap jadi sin, tidak ada perubahan. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan ini kan min cos kurang sin alfa per min cos kurang sin alfa.
Kita coret boleh ya, sama-sama. Berarti jawabannya adalah 1. Kita deh ya. Oke ya. Nah, yang keempat, tan 180 ditambah A dikali sin 90 dikurang A dikali sekan 90 kurang A. Oke, kita tinjau satu-satu ya. Nah, kita tinjau satu-satu dulu. Untuk yang tan 180 ditambah A. 180 ditambah A ini dia adalah di kuadran ketiga. Oke. Karena dia berelasi dengan 180, maka yang awalnya dia tan ya tetap jadi tan, tidak berubah. Tan apa? Tan dari sudut yang di sini, tan A. Oke ya. Dia di kuadran ketiga. Kuadran ketiga tan bernilai apa? Positif. Oke, ini udah positif. Selesai. Sekarang yang kedua, sin 90 ditambah A. Sin 90 dikurang A ya, maaf. Sin 90 dikurang A. Nah, kita perhatikan. Ini dia di kuadran pertama. Oke. Karena dia berelasi dengan 90 dikurang A, berarti terjadi perubahan fungsi. Awalannya adalah sin, maka dia berubah jadi cos. Cos apa? Cos dari sudut yang dikurangkan, si A. Oke. Dia di kuadran pertama, sin bernilai apa? Positif. Maka di sini pun positif. Oke, kamu tidak memperhatikan fungsi akhirannya, tapi fungsi awalannya untuk menentukan tanda. Oke ya. Kemudian untuk yang sekan. Sekan 90 dikurang A. 90 dikurang A itu adalah kuadran pertama. Oke. Nah, sekarang dia berelasi dengan 90 dikurang. Berarti terjadi perubahan fungsi. Sekan akan berubah menjadi kosekan. Kosekan apa? Kosekan A. Karena dia di kuadran pertama, sekan pun bernilai positif. Oke, udah dapat step nilainya ya. Nah, berarti untuk yang ini, nilainya itu akan sama dengan tan A dikalikan sama cos A, kemudian dikalikan sama kosekan A. Oke. Kalau misalnya nanti ada soal sederhanakan katanya, maka kamu ingat aja, kalau tan itu kemarin kan sudah saya tekankan, dia itu akan sama dengan sin per cos, ya, sin A per cos A. Itu harus kamu ingat. Kalau cos nggak ada, bisa disederhanakan ya, tetap jadi cos saja. Oke, kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin, maka dia jadinya 1 per sin A. Nah, ada nggak yang bisa dicoret-coret? Ada. Ini coret sama ini coret sama ini. Habis. Berarti tinggal 1. Oke ya. Nah, contoh yang kelima. Diketahui sin A itu adalah minus 3/5. Dan A berada di kuadran ketiga. Ingat, ini kalau ada minus-minus ini sebenarnya itu karena dia letak kuadrannya aja. Tapi yang kamu perhatikan itu adalah nilai 3/5-nya. Oke. Tentukan nilai dari kotangan 90 kurang A dikurang tan 180 tambah A dikali cos kuadrat 360 kurang A. Nah, kalau misalnya ketemu soal seperti ini, ada perbandingan yang diketahui, kayak tipe soal yang kemarin-kemarin juga, kamu tinggal buat aja dulu segitiga siku-sikunya. Karena nanti itu perlu ya. Di sini siku-sikunya, saya buat di sini si A-nya. Oke. Nah, ini kan sin A itu adalah minus 3/5. Itu otomatis adalah depan per miring dong. Nah, depannya otomatis di sini 3, kemudian miringnya 5. Nah, untuk mendapatkan ini kamu pakai Pitagoras, nanti jawabannya adalah, di sini nanti jawabannya adalah 4. Kamu cari ya, tidak perlu lagi saya jelaskan. Oke, nah sekarang kita perhatikan dari sini dulu. Kita jawab satu-satu dulu ya. Kotangan 90 dikurang A. Nah, 90 dikurang A itu adalah kuadran pertama. Oke. Karena dia berelasi dengan 90, kotangan tadi sudah saya katakan bahwasannya berubah jadi tan. Oke, tan apa? Tan A. Nah, karena dia di kuadran pertama, kotangan bernilai positif, tidak perlu saya tambahkan negatif, dia tetap ini. Nah, tan A-nya berapa? Kita patokan dari sini aja. Oke,
tan A-nya berapa, tinggal kita pakai rumus depan per samping dong. Ya, depan per samping. Depannya berapa? 3, sampingnya berapa? 4, 3/4. Oke, selesai ya. Kemudian yang kedua, tan 180 ditambah A. Nah, 180 ditambah itu adalah kuadran ketiga. Oke, kemudian karena dia di kuadran ketiga, tannya ya tetap positif lah ya kan. Tapi kemudian karena dia berelasi dengan 180, tannya tetap tan, tidak ada perubahan. Tan apa? Tan A. Tan A-nya berapa? 3/4 juga. Oke ya. Kemudian sekarang yang cos. Karena ini cos kuadrat, kita tinggal perwakilan aja, cos aja kita buat. 360 dikurang A. Ya. Nah, 360 dikurang A itu dia di kuadran keempat. Dia berelasi dengan 360, berarti tidak terjadi perubahan fungsi, tetap jadi cos. Gitu ya. Nah, sekarang dia cos apa? Cos A. Cos A di kuadran keempat dia positif, maka tidak perlu kita tambahkan, berarti cos A. Cos A di sini apa? Cos A di sini adalah samping per miring. Oke, samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 4, miringnya 5. Nah, udah dapat nilainya masing-masing, tinggal kita masukkanlah sesuai yang ditanya. Oke ya. Kotangan 90 kurang A tadi adalah 3/4. Oke. Dia dikurang sama 3/4. Oke. Dikali sama 360 kurang A, dikuadratkan ya. Berarti di sini 4/5, karena dia cos kuadrat maka di sini kuadrat. Oke, kita cari. Oke, jadi di sini 3/4 dikurang 3/4 dikali 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Berarti di sini jadinya 3/4 dikurang 3 kali 16, 48 ya. 48/100. Kita samakan penyebut, 4 sama 100 kita buat jadi 100 ya. 100 dibagi 4, 25. 75 dikurang 48, jadinya 27/100. 27/100 itu sama dengan 0,27. Ini jawabannya. Oke ya. Sekarang kalau misalnya sudutnya itu lebih dari 360, jadi kita memperhatikan berapa kali kira-kira dia perputarannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu soal seperti itu, tinggal kamu ingat aja rumus seperti ini. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Tentukan nilai dari cos 1020. Nah, 1020 ini kan dia lebih dari 360 ya kan. Berarti ini jadinya cos ya. Cos di sini kita buatlah dulu. Nah, 1020 ini kamu bagikan aja sama 360, itu kira-kira 2 komaan. Berarti di sini jadi 2 dikali 360 dong. Nah, 2 kali 360 itu kan 720 ya. Berarti kamu tinggal kurangkanlah 1020 dikurang sama 720 berapa? Berarti sini 0, 0, 300 ya. Berarti sini jadi 300. Nah, udah, dengan ketentuan seperti ini dia akan sama dengan cos 300. Oke. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, cos 300 itu di kuadran berapa? Dia di kuadran ke-4. Nah, di kuadran ke-4 itu bisa berelasi dengan 270 tambah apa atau 360 kurang apa. Nah, saya mau memakai relasi 360 dikurang alfa. 360 dikurang berapa supaya jadi 360? Nah, karena dia berelasi dengan 360, yang awalnya tadi cos, dia akan tetap jadi cos. Cos apa? Cos 60. Cos 60 berapa?
setengah. Sekarang kita perhatikan tandanya. Dia di koran keempat, cos bernilai apa? Positif. Maka dia tidak ada penambahan apa-apa. Jadi jawabannya adalah setengah. Oke ya. Nah, untuk materi tentang perbandingan trigonometri di sudut berelasi dan sudut yang lebih dari 360 sampai sini aja dulu. Kamu pahami betul-betul setiap materi yang saya sudah jelaskan, karena ini akan terpakai ke depannya. Di kelas 2 juga terpakai, di kelas 3 juga terpakai. Jadi kamu memang harus betul-betul memahami, harus kamu pahami setiap aturan, setiap kuadran, hafal juga nilai perbandingan trigonometri, sudut istimewa itu penting sekali. Oke, sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.